Kita bersama kembali dalam program Rema. Saya percaya pemeliharaan Tuhan dalam kasih karunia-Nya yang berlimpah bagi kita, memelihara, melindungi kita bagaikan perisai. Kejadian pasal 9 menjadi perenungan kita kali ini, dan ada beberapa ayat yang akan kita renungkan, yang akan kita bahas bersama-sama. Mari kita melihatnya, saudara-saudara. Dari ayat yang pertama dulu. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi ini kelihatannya, saudara-saudara, Tuhan memulai kembali kehidupan di bumi dengan memberkati. Sama seperti ketika Dia menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Dan Tuhan di sana disampaikan dalam Kejadian pasal 1, Allah memberkati mereka. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, itulah Allah yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus. Dia adalah sumber berkat. Yang dilakukan oleh Allah adalah memberi. Dia memberikan berkat. Kemudian saudara-saudara, Dia memberi otoritas, kuasa atas semua ciptaannya. Segala makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan kembali otoritas, kuasa atas makhluk itu, saudara-saudara. Itu sudah dikembalikan di dalam kasih karunia Tuhan sejak Nuh, saudara-saudara. Dan itu dikatakan di sana dengan jelas. Nah, ada satu perubahan yang berbeda, masalah makanan, bahwa kemudian Tuhan berkata segala yang bergerak itu menjadi makanan mereka, dan juga memberikan semua kepada mereka tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, di dalam pasal yang pertama, saudara-saudara, ayat yang ke-29, di sana adalah semua tumbuhan hijau berbiji-biji dan buah pohon yang berbiji. Itulah yang menjadi makanan manusia. Tapi sejak kejadian ini, maka ada satu perubahan yang Tuhan buat. Tuhan memberi kuasa atas semua dan boleh makan semua. Nah, inilah saudara-saudara anugerah kasih Tuhan yang dinyatakan kepada manusia melalui Nuh, bahwa Allah tidak pernah berubah. Kehendak, rencana, dan bentuk dari kasih Allah adalah membuat manusia mengalami berkat Allah dan manusia menikmati persediaan Allah, saudara-saudara. Ini selalu menjadi saudara-saudara komitmen di dalam diri Allah, dan itu kita lihat setelah Nuh keluar dari Batra, bahwa apa yang Allah berikan semula tidak pernah, saudara-saudara, Allah mengambilnya. Yang mengambil itu di Taman Eden adalah iblis. Jadi Allah tidak pernah mengambil, tetapi Allah adalah sang pemberi. Ketika Nuh keluar dari Batra, kembali Dia memberkati. Dia memberi berkat, saudara-saudara. Dia memberi, tetap berkata, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi ini, saudara-saudara. Dan Dia mengembalikan kuasa itu yang dirampas atau diserahkan oleh Adam kepada Adam, dan Hawa menyerahkannya kepada ular, yaitu si iblis, saudara-saudara. Dan Allah mengembalikan kepada mereka karena anugerahnya, melalui keselamatan yang Allah berikan di dalam Yesus, melalui keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia, Nuh dan keluarganya, saudara, melalui keselamatan yaitu Batra itu, yang gambaran daripada Yesus, kuasa, otoritas atas semua yang menjadi ciptaan Allah itu, saudara, dikembalikan kepada manusia. Dan maka kenyataan itu menjadi lebih lagi nyata, saudara-saudara, ketika Yesus
mati di kayu salib dan melucuti semua kekuatan atau kuasa kegelapan itu dan mengembalikan otoritas kepada manusia, saudara-saudara, dalam kuasa Roh Kudus yang dicurahkan atas umat yang percaya. Tuhan mengembalikan, saudara. Tuhan tidak pernah mengambil. Tuhan adalah Tuhan yang memberi, dan sekali Dia memberi, Dia tetap Allah yang memberi, karena memang itu adalah bagian dari diri Allah. Dia Allah yang memberi. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, tidak hanya sampai di situ, saudara-saudara. Mari kita baca ayat yang ke-8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mengadakan perjanjian. Saudara, Allah membuat satu covenant terhadap manusia, itu perjanjian. Perjanjian dan janji itu berbeda, saudara-saudara. Janji bisa saja itu diingkari dan bisa saja, saudara-saudara, itu tidak mengikat. Tetapi di masa itu namanya perjanjian, saudara, adalah taruhannya berarti nyawa. Dan tidak mungkin Allah melanggar perjanjian, karena tidak mungkin, saudara-saudara, lalu kemudian Allah menjadi hilang lenyap oleh karena Dia harus kehilangan nyawa, saudara-saudara, akibat perjanjian yang Dia buat sendiri. Itu tidak mungkin, karena pada masa itu perjanjian, saudara-saudara, hanya bisa dibuat kalau memang dia, saudara-saudara, itu betul-betul akan mengikutinya. Kalau tidak, maka nyawalah taruhannya. Karena pada masa itu perjanjian itu, saudara, berarti itulah sandaran hidup orang itu. Kapan dia melanggar perjanjian, maka selesai hidupnya. Nah, saudara, Allah membuat perjanjian. Allah menganggap sebuah covenant terhadap manusia, bahwa Dia tidak akan lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Ingat, Tuhan tidak akan pernah memusnahkan bumi dengan air bah. Ya, tapi bisa nggak, saudara-saudara, bumi dimusnahkan dengan yang lain? Bukan air, tetapi dengan yang lain. Kalau saudara membaca dalam kitab Petrus, maka di sana dikatakan unsur-unsur bumi ini semua akan hangus oleh api. Jadi kalau tidak dengan air, satu saat bumi akan musnah oleh api. Ya, tapi janji Allah bukan dengan air. Dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, dan ini adalah dikatakan janji turun-temurun untuk selama-lamanya. Dia membuat perjanjian terhadap seluruh ciptaan, bukan terhadap manusia saja, tapi dikatakan juga dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan engkau. Allah membedakan loh manusia dengan makhluk hidup lain. Manusia adalah gambaran Allah, sedangkan hewan dan yang sebagainya, makhluk hidup yang lain, itu disebut oleh Allah makhluk hidup. Segala yang bergerak, hidup, bernafas di luar daripada manusia, itulah makhluk yang hidup. Tetapi kita ini, saudara-saudara, adalah manusia, ciptaan istimewa karena segambar dengan rupa Allah. Dan Allah telah berjanji, Allah membuat sebuah covenant
Inilah Allah kita, Allah yang selalu membuat perjanjian. Dan itulah sebabnya saudara, Alkitab ini terbagi menjadi dua. Ada perjanjian yang lama dan ada perjanjian yang baru. Tuhan membuat sebuah perjanjian yang baru juga terhadap kita, saudara-saudara. Bahwa apa yang tidak bisa dijalani oleh manusia untuk menyelesaikan dosa-dosanya dengan melakukan hukum Taurat, Tuhan membuat sebuah perjanjian baru melalui Yesus. Bahwa biarlah hukum Taurat Yesus yang menggenapi. Dan kita saudara-saudara hanya menikmati apa yang sudah digenapi oleh Yesus. Kalau sebelumnya saudara-saudara di perjanjian lama manusia hidup di bawah hukum Taurat itu, berusaha mendekati Allah dengan usahanya, itu adalah hal yang mustahil. Tetapi saudara-saudara, digenapi oleh Yesus, sehingga kita tidak perlu lagi berusaha mendekati Allah dengan usaha kita, tidak lagi mencari Allah dengan usaha kita, karena tidak akan menemukannya. Tetapi Allah lah yang datang di dalam Yesus Kristus untuk menemukan kita, untuk menggenapi semua janjinya. Dan Dia membuat sebuah covenant yang baru, perjanjian yang baru dengan kita melalui darahnya yang kudus. Dia meteraikan dengan darahnya bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang baru saudara? Tidak lagi di bawah hukum Taurat, yaitu usaha manusia, tetapi kita berada di bawah apa yang sudah Allah berikan, yaitu kasih karunia yang tidak pantas, tidak layak kita terima. Tidak ada kriteria yang membuat kita bisa diberikan akan hal itu, tapi Allah memberi. Jadi kita hanya penerima, saudara-saudara. Kita hanyalah menikmati, saudara, apa yang Tuhan sudah sediakan, sudah selesaikan. Jadi Allah tidak pernah berubah. Apa yang Dia janjikan, perjanjian yang sudah Dia buat, saudara-saudara, itu semuanya kekal adanya. Dia berkata bahwa perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Perjanjian yang Dia berikan melalui meterai oleh darah Yesus berlaku selama-lamanya untuk kita. Kita bersyukur atas hal ini, saudara-saudara. Karena itu, saudara, di sini kita melihat bahwa seluruh ciptaan Allah itu bisa, saudara-saudara, ada, bergerak, berjalan, dan begitu teratur dunia ini, itu karena ditopang semata-mata oleh kasih Allah. Kasih Allah yang begitu besar, yang kemudian tidak peduli lagi dengan dosa manusia dan kejahatan manusia. Toh buktinya kita membaca dalam Kejadian pasal 9, setelah keluar dari Bahtera dan menjadi berhasil, Nuh ini dia mabuk. Anaknya juga, saudara-saudara, melakukan hal yang tidak baik, salah seorang anaknya, dan dia dikutuk. Tetapi saudara-saudara, Allah kemudian tidak lagi menyesal dengan ciptaannya. Dia telah menyediakan satu tebusan yang lebih baik daripada sekedar bahtera ini, saudara, adalah Yesus Kristus. Dengan kematian Kristus di kayu salib, Allah puas bahwa dosa sudah dihukum semua di dalam diri Yesus. Bahwa keadilan, kemarahan Allah akan dosa itu semua sudah dihukum di dalam diri Yesus. Dan mengalirlah kasih itu, saudara. Jadi Dia Allah yang kasih, tapi juga Allah yang adil. Dia begitu mengasihi kita, tapi Dia harus adil atas hidup kita karena dosa-dosa. Maka satu-satunya jalan, saudara, Dia tidak bisa menghukum dosa itu dalam kita. Maka Dia mengambil dosa itu dan menghukum di dalam diri Yesus Kristus. Kristus menanggungnya, saudara-saudara, untuk kita, sehingga selesailah kemarahan Allah. Dalam Roma pasal 5 kita diperdamaikan, saudara. Kita bersyukur karena apa? Allah tidak lagi marah. Allah tidak lagi, saudara-saudara, murka. Semua sudah selesai. Itulah yang dimaksudkan ketika Yesus berteriak, sudah selesai, saudara-saudara. Dia telah menyelesaikan semua. Dia telah memuaskan hati Allah dengan penghukuman atas dosa itu terhadap manusia ditanggungkan kepadanya. Semua sudah selesai. Kita bersyukur atas hal ini. Kita patut menghargai. Kita tidak ada yang bisa memberikan ini kepada saudara dan saya. Hanya bisa terjadi di dalam
Yesus Kristus Tuhan. Hanya melalui Yesus saudara bisa menerima anugerah. Engkau tidak akan pernah bisa mencapai Allah. Engkau tidak bisa pernah menyenangkan Allah. Engkau tidak pernah bisa saudara-saudara untuk bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Karena jiwa, kekuatan manusia, akal budi manusia, saudara-saudara, hati manusia penuh dengan dosa. Hanya apabila dia mengalami kasih Allah, yaitu pengampunan dan perdamaian dengan Allah, baru dia hidup dalam kasih yang sesungguhnya itu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini kita melihat semata-mata kita hidup. Dunia ini hidup hanya karena ditopang oleh kasih Allah. Karena itu orang-orang percaya yang sudah menerima anugerah kasih Tuhan, hiduplah dalam kasih. Ternyata Tuhan bukan hanya menyuruh kita mengasihi satu dengan yang lain. Tidak hanya mengasihi di antara sesama manusia, sama seperti Allah mengasihi saudara. Dia juga mengasihi ciptaannya yang lain. Karena itu kita harus peduli dengan lingkungan, saudara-saudara. Orang percaya harus peduli dengan lingkungan. Orang percaya harus belajar peduli, saudara. Mengasihi hewan-hewan harus disayangi, kata Tuhan. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengadakan perjanjian bukan hanya terhadap saudara dan saya, tetapi terhadap semua ternak, binatang, peliharaan yang ada. Saudara, itulah sebabnya saudara-saudara, orang benar juga saudara-saudara mengasihi atau menyayangi hewan-hewannya. Di dalam kitab Amsal dicatat, kalau Anda orang benar, Anda juga pasti benar engkau mengasihi hewan-hewan yang lain. Nah, saudara-saudara, engkau peduli. Orang yang mengalami kasih Allah adalah orang yang peduli. Bukan orang pembenci, bukan orang yang mudah marah, mudah membenci, mudah sakit hati. Saudara-saudara, ini orang yang tidak mengalami anugerah kasih karunia Tuhan dengan benar dalam hidupnya. Tidak mengerti benar-benar kasih karunia Tuhan dalam hidup yang dia berikan. Bahwa dia bukan lagi manusia yang lama, tapi manusia baru. Tuhan telah memberikan hati, batin yang baru. Karena itu saudara, datang padanya, serahkan semua, dan bersyukur di dalam dia, bahwa oleh kasih karunia-Nya engkau adalah manusia baru. Katakan kepada dirimu setiap hari, saudara, aku bersyukur Tuhan, aku manusia yang baru. Aku bukan pendendam, aku bukan orang yang mudah sakit hati, mudah tersinggung dan sebagainya, hal-hal yang negatif. Tetapi Tuhan, aku bersyukur karena roh-Mu di dalamku menjadikanku baru, maka aku memiliki buah roh di dalamku. Bahwa aku punya sukacita, aku punya damai, aku punya damai sejahtera, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, iman, kesetiaan, penguasaan diri. Semua itu adalah ada di dalamku karena roh Tuhan ada padaku. Saudara-saudara yang saya kasihi, banyak yang tidak mengerti akan hal ini, bahwa perkataannya lah tentang pribadinya berdasarkan firman Allah, itulah yang membangun hidupnya, saudara. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita hidup dalam perjanjian Allah. Kita hidup di dalam perjanjian berkat, saudara-saudara. Allah memberkati demikian rupa dari sejak perjanjian yang pertama dengan Adam dirampas oleh iblis. Tuhan kembalikan lagi, saudara-saudara, ke dalam manusia melalui Nuh. Saudara-saudara, kita bersyukur Allah kembalikan lagi kasih karunia itu, bahwa itulah yang dikehendaki, itulah kehendak, itulah hati Allah, adalah kasih karunia. Dia ingin manusia itu menikmati di dalam dia, mengalami berkat-berkat dia sediakan semua. Hanya manusia, saudara-saudara, yang tidak tahu kebesaran Allah. Saya membaca sebuah artikel yang menarik. Seorang bapak yang sedang berjalan bersama anaknya menuju ke sebuah bandara. Dan ketika mereka keluar dari rumah dan mau berjalan, lewatlah pesawat di atas sana. Dan anak itu melihat pesawat yang sangat jauh itu. Dia bertanya, "Pak, besar nggak pesawat itu? Sebesar apa sih?" Lalu dia bilang, "Kamu lihatnya sebesar apa?" Dia bilang, kecil sekali." Karena dia lihat jauh di atas awan sana dan memang kecil kelihatan. Jadi
Pak, saya mau tanya, Allah itu sebesar apakah? Sang ayah bingung menjawabnya, lalu mereka berjalan. Lalu ketika mereka tiba di bandara, mereka sampai, lalu kemudian sampai di ruang tunggu, saudara-saudara, yang ada kaca bisa melihat pesawat di luarnya. Lalu sang ayah berkata kepada anak itu ketika mendekati pesawat, coba kamu lihat, menurut kamu sebesar apa pesawat itu? Lalu anak itu dengan mata yang terbelalak berkata, wow, besar sekali ayah. Nah, saudara-saudara, kemudian ayahnya berkata, kamu mau tahu sebesar apa Allah itu? Semakin dekat kamu kepada Allah, kamu akan semakin melihat kebesarannya. Sama seperti anak ini, ketika dia melihat pesawat jauh, pesawat itu kecil. Tapi ketika dia dekat dengan pesawat, dia melihat, wow, dia begitu, untuk pertama kalinya dia begitu kagum melihat pesawat begitu besar. Dan dia dengan mata yang terbelalak berteriak, wow, ternyata pesawat besar sekali. Saudara yang saya kasihi, kalau engkau ingin mengalami kebesaran Allah, semakin dekat engkau akan semakin mengalami kebesaran Allah itu. Saudara akan semakin mengalami kebesaran kasih Allah. Kasih karunia-Nya yang begitu besar atas kehidupan kita. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Dia karuniakan kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi, Dia Allah yang menyediakan, Dia Allah yang mengadakan, dan Dia memberi itu semua berdasarkan perjanjian, saudara. Yaitu, saudara, perjanjian pada masa itu, kalau membuat sebuah perjanjian maka dipotonglah sebuah hewan, dan itu pernah dicontohkan Tuhan lewat Abraham. Saudara-saudara, nanti akan kita lewati dalam pembacaan kita perjanjian Allah dengan Abraham. Ini perjanjian Allah dengan Nuh. Saudara, ketika zaman itu membuat perjanjian maka dipotong hewan, dan kedua orang yang membuat perjanjian melalui hewan yang terpotong di tengah-tengahnya. Saudara-saudara, melewatinya artinya bahwa siapa yang melanggar perjanjian ini, maka saudara-saudara, dia akan menjadi nasibnya seperti daripada hewan yang dipotong. Dan Allah telah membuat perjanjian itu, saudara-saudara, terhadap kita, bahwa semua yang Dia ciptakan semua persediaan Allah atas manusia di bumi ini, itu diberikan kepada manusia. Dan Dia tidak akan memusnahkan manusia dengan air bah lagi, saudara-saudara. Allah berjanji memelihara, melindungi, menopang manusia dengan perjanjian kasih, saudara. Perjanjian berkat-Nya, bahwa manusia akan menikmati berkat-berkat. Dia berkata, semua bergerak boleh engkau makan, dan semua tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan engkau boleh makan, dan aku beri kuasa atas semua. Dia beri kembali otoritas itu, saudara, atas ciptaannya. Kita bersyukur, dan ini nyata, saudara-saudara, bahwa Tuhan membuat perjanjian melalui sebuah korban, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus Tuhan. Dia rela itu mengorbankan sebuah perjanjian buat kita, bahwa seluruh berkat-Nya, persediaannya, seluruh ciptaannya ada di dalam kuasa anak-anaknya. Haleluya. Apakah tidak bangga, saudara, menjadi anak-anak-Nya? Kita bersyukur hari ini bahwa Tuhan telah membuat perjanjian yang tidak bisa Dia ingkari, saudara-saudara, sampai kapanpun. Itu sebabnya dikatakan di sini bahwa perjanjian ini diadakan antara kita serta segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kita turun-temurun untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita punya perjanjian yang kekal bersama Allah, perjanjian berkat kasih karunia. Puji Tuhan, saya percaya ini memberkati saudara-saudara semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi. Tuhan memberkati kita semua.